Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Eh, Langsung saja ke dalam tentang kenapa saya membuat video ini, yaitu untuk menjelaskan tentang eh, apa isi dari makalah yang dijelaskan oleh saudari Siti Aisyah dengan berjudulkan Konsep Pendidikan dalam Al-Quran dalam kajian surah Al-Kahfi ayat 75 sampai 52. Yang mana yang setelah saya baca dan saya analisis, dapat saya pahami dan dalami dari isi makalah ini, bahwasanya makalah ini bertujuan mengkaji nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam surah Al-Kahfi ayat 75 sampai 82 melalui pendekatan tafsir terbawi atau pendidikan. Fokus utamanya adalah pada interaksi antara dua tokoh besar, Nabi Musa dan Khidir. Kisah ini tidak hanya syarat makna spiritual dan teologis, tetapi juga menyimpan pelajaran pendidikan yang relevan untuk diterapkan dalam sistem pembelajaran masa kini. Dalam Islam, pendidikan adalah pilar peradaban Al-Quran. Al-Quran dan Sunnah mengajarkan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban. Namun, proses pencarian ilmu tidak selalu mudah atau instan. Terkadang, seseorang dihadapkan pada situasi yang tidak bisa langsung dipahami dengan logika. Disinilah letak keistimewaan kisah Musa dan Khidir, memperlihatkan bahwa hikmah Allah tidak selalu tampak pada pandangan pertama, dan proses belajar tidak bisa dipisahkan dari kesabaran, pengalaman, serta bimbingan guru. Dan juga setelah saya lihat dari isi makalah ini, bahwa makalah ini bertujuan untuk menafsirkan ayat 75 sampai 82 surah Al-Kahfi berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Jalalain, dan tafsir At-Tabari. Kemudian bertujuan untuk menganalisis terjemah perkata sebagai dasar pemahaman makna literal dan kontekstual. Kemudian ketiga, menjelas relasi ayat-ayat tersebut dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam. Adapun tafsir dan penjelasan detail dari ayat 75 sampai 82 yang saya tangkap dari isi makalah yang saya bahas sekarang ini, yaitu bahwasanya ayat 75, Bismillahirrahmanirrahim, Qala alam aqul laka innaka la tastati'a ma'iya sabra, yang berartikan Khidir berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku? Penjelasannya atau tafsirnya, ini adalah teguran kedua Khidir kepada Musa setelah Musa bertanya tentang pembunuhan seorang anak kecil. Frasa la tastati'a, kamu tidak akan mampu, menandakan bahwa kesabaran bukan sekedar soal niat, tapi soal kesiapan batin untuk menerima takdir yang di luar nalar. Ayat ini menjadi titik tolak bahwa ilmu yang dimiliki Musa belum cukup untuk menafsirkan peristiwa-peristiwa yang dipandu oleh wahyu kepada Khidir. Kemudian tafsirnya, menurut Ibnu Katsir, Khidir mengingat janji awal bahwa Musa tidak akan menginterupsi. Ini menggarisbawahi pentingnya adab dalam belajar. Kemudian tafsir Al-Jalalain berpendapat bahwa ini menunjukkan ketidaksiapan mental Musa dalam memahami dimensi spiritual ilmu. Kemudian tafsir At-Tabari dalam kitabnya berpendapat bahwa ini menekankan bahwa kesabaran adalah syarat utama dalam menyerap ilmu dari guru. Kemudian ayat 76, Qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tasahibni qad balaghta min ladunni udhra, yang berarti Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu setelah ini, maka jangan lagi engkau izinkan aku menyertaimu. Sungguh engkau telah memberikan alasan yang cukup darimu. Penjelasannya, bahwasanya Musa menyadari kekeliruannya dan menyerahkan keputusan kepada Khidir. Frasa qad balagta min ladunni udhra,
adalah pengakuan bahwa ia telah melanggar batas dan Khidir berhak meninggalkannya. Kemudian tafsirnya yaitu tafsir menurut Ibnu Katsir, Musa memohon maaf dan memberi otoritas kepada Khidir untuk mengakhiri perjalanan bila ia melanggar lagi. Kemudian menurut Al-Jalalain, ini bentuk penghormatan Musa sebagai murid. Kesadaran akan kesalahan adalah bagian dari etika pendidikan. Kemudian At-Tabari, ini menunjukkan bahwa adab dalam mencari ilmu melibatkan kedewasaan menerima teguran. Kemudian ayat 77, Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istato ama ahlaha fa abu ayyudikuhuma fawajada fiha jidaran yuridu ayyanaqada fa aqamahu qala law syi'ta. Penjelasannya, penduduk desa digambarkan kikir, tetapi Khidir tetap berbuat baik. Musa melihat ini tidak adil. Mengapa menolong orang pelit tanpa meminta imbalan? Menurut tafsir Ibnu Katsir, ini ujian moralitas atau kebaikan tidak bergantung pada balasan. Kemudian menurut Al-Jalalain, dinding itu milik anak yatim dan memperbaikinya adalah bentuk rahmat. Kemudian menurut At-Tabari, penolakan dan jamuan menjadi latar belakang tindakan Khidir untuk menunjukkan akhlak yang tak bersyarat. Kemudian ayat 78, bahwasanya ayat itu menjelaskan ini adalah puncak dari perjalanan. Khidir menghadiri kebersamaan ia bersama Musa. Kemudian kata Firoku menandakan berakhirnya proses belajar karena Musa tidak sanggup melanjutkan. Kemudian ayat 79, bahwasanya penjelasan pada ayat tersebut, tindakan merusak perahu ternyata adalah upaya menyelamatkan pemiliknya dari perampasan total. Kemudian secara logika merusak milik orang miskin tanpa zalim, namun tujuannya menyelamatkan. Kemudian ayat 80 itu menjelaskan bahwa anak itu punya potensi besar untuk merusak iman orang tuanya kelak. Kemudian membunuh anak tersebut tanpa keji, tetapi itu penjagaan kerusakan masa depan. Kemudian ayat 81, penjelasannya, Allah tidak hanya menghilangkan keburukan tetapi mengganti dengan kebaikan. Pendidikan di sini menekankan konsep ikhtiar manusia dan keputusan Tuhan. Kemudian ayat 82, bahwasanya penjelasannya tindakan memperbaiki dinding tanpa upah adalah bentuk perlindungan atas harta anak yatim. Kemudian kesolehan ayah menjadi sebab turunnya perlindungan dari Allah bagi anak-anaknya. Mungkin sekian dari penjelasan yang dapat saya jelaskan, dan mungkin ada kesalahan atau kekeliruan dari yang saya sampaikan, mungkin bisa dikoreksi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.